Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Agni. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bisa ketemu sebagaimana kesepakatan kita jadwal pendampingan kedua Bu Agni ya. Setelah beberapa bulan kita panjenengan belajar melalui daring mengerjakan tugas dari LMS, hari ini saya datang untuk 1 jam ke depan. Nanti kita ngobrol berdua Bu Agni. Nanti untuk yang berikutnya 2 jam berikutnya kita akan bersama-sama berdiskusi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah setelah kita ngobrol. Bu Agni sudah tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Yang menggerakkan praktisi, komunitas praktisi, berikutnya tentang refleksi modul 1.1 sampai modul 1.3, berikutnya juga tentang ini buku visi dan prakasa perubahan tentang sekolahan. Kemudian ada diskusi nanti bersama kepala sekolah, rekan sejawat yang dimoderatori oleh ibu pengajar praktek, dan diskusinya itu dipimpin oleh CGP. Terima kasih. Jadi fokus kita pada hari ini, yang pertama kita akan berbicara tentang rumusan visi sekolah berangkat dari visi guru. Nah, kemudian yang kedua hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 dulu, di mana itu merupakan dasar pelaksanaan atau terkait dengan komunitas praktisi di sekolah pembimbingan. Kemudian yang ketiga nanti kita akan memberikan isian lembar kerja penugasan untuk persiapan di Lokakarya 2, dan itu kita bisa mengambilnya di LMS. Begitu ya Bu ya? Kira-kira apakah selama 1 bulan terakhir Bu Agni sudah belajar dari LMS dengan baik? Apakah ada rencana tindak lanjut dari pembelajaran daring yang panjenengan lakukan selama ini Bu Agni? Oh iya Bu, saya benar-benar menikmati prosesnya Bu. Saya belajar dan berproses dalam pembelajaran daring, mulai dari teknisnya, terus penyesuaian diri dengan jam kerjanya, memahami kalimat dalam LMS, terus saya juga memahami bagaimana mendengarkan ide pendapat dari orang lain, dan ternyata itu justru membuat keunikan, keberagaman, sehingga itu mungkin bisa menjadikan kita satu pengalaman tersendiri. Ternyata juga saya tidak cuma belajar teori Bu, tapi praktek juga, dan itu sangat terlihat sekali. Jadi kalau boleh saya tahu Bu Agni, kegiatan 1 bulan terakhir ini apa saja yang sudah panjenengan lakukan, baik itu di dalam kegiatan daring lewat jalur LMS maupun kegiatan pembelajaran di sekolah? Oke Bu, untuk 1 bulan terakhir, kalau pembelajaran daring itu kemarin saya mengupload aksi nyata modul 1.4, dan ternyata pada bagian 1.4.A.9.1 itu kita juga diminta setelah membuat aksi nyata membuat artikel yang bisa dibagikan melalui guru berbagi maupun blog pribadi. Saya itu ini baru pertama kali. Gara-gara itu saya jadi belajar membuat blog. Saya otodidak dari YouTube bagaimana cara membuat blog. Akhirnya saya membuat blog dari situ. Masya Allah, ternyata saya sebegitunya belajarnya itu. Terus saya tuliskan apa yang saya lakukan di blog, kemudian saya upload, dan
terakhir saya belum mendapatkan komentar dari rekan sejawat, tapi saya sudah mendapatkan komentar dari fasilitator. Iya juga, di dunia juga sudah ada yang ini. Selain itu juga saya menguploadnya pada Bukti Nyata platform Merdeka Mengajar. Bukti karya. Iya, Bukti Karya. Nah, Bukti Karya itu juga sudah dikomentari oleh rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga ternyata saya kira ya cuma di sini saja, tapi ada juga dari guru lain juga ikut memberikan saran pendapat. Alhamdulillah. Kalau yang pembelajaran di sekolah ini, selain aksi nyata, 1 bulan terakhir itu saya melakukan keyakinan kelas di kelas saya. Saya akui modul 1.4 itu ada pergantian antara kepala sekolah Bapak Sugeng Agus Soleh. Terus kemudian karena beliau purna akhirnya digantikan oleh Ibu Anik, tapi itu ternyata tidak, justru membuat satu kekurangan ya Bu, maksudnya. Beliau juga sama-sama sangat mendukung saya dalam keyakinan kelas itu. Saya juga meminta izin sebelumnya. Terus beliau Bu Ani itu kalau pas minta izin membuat keyakinan kelas itu justru ke Pak Agus. Tapi terus untuk tindak lanjutnya, pengimbasan dan itu ke Bu Ani. Bu Ani itu malah justru memberikan saya bantuan. Alurnya nanti bagaimana? Saya harus apa yang bisa saya bantu? Seperti itu. Setelah pengimbasan Bu, tidak hanya itu. Tindak lanjut dari pengimbasan itu artinya saya bukan mengajarkan Bapak Ibu tentang yang tidak, Bu. Saya hanya sharing tentang ini loh. Tapi ternyata Bapak Ibu itu bahkan ada dari Bapak guru seperti Bapak Komaru juga, wali kelas 4 itu aku didampingi membuat keyakinan kelas. Akhirnya saya mendampingi di setiap kelasnya. Jadi semua apa yang ada di dalam LMS utamanya dikerjakan dengan baik. Alhamdulillah Bu. 1.4 sudah selesai, sudah Alhamdulillah. dijelaskan dan sudah berrespon dari teman-teman. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya bergerak, sudah Mulai ya. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan? Dukungan yang pimpinan rasakan itu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi Bu, bahwa ada 2 kepemimpinan ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak ini. Dukungan yang sangat nyata itu awal darinya adalah motivasi. Beliau sangat memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri saya, mengaktualisasi diri saya, dan menginginkan bahwa jangan sampai hanya berhenti di saya. Ayo teman-teman yang lain itu juga ikut digerakkan. Jenengan bukan mengajari, tapi jenengan memberikan mereka motivasi, ya, refleksi bersama, dan kalau berkolaborasi seperti itu. Kemudian perhatian beliau ini, Bapak Agus Soleh itu ketika saya bertemu dengan saya ataupun ada acara apapun, rapat, pasti saya itu ditanya bagaimana perkembangan pendidikan guru penggerak jenengan, adakah kendala, adakah yang bisa saya bantu, sampai seperti itu. Kalau ada, jadi ada tawaran bantuan juga. Mungkin saya pernah juga itu ketika saya upload aksi nyata di YouTube, saya berikan ke link. Ternyata sama Pak Agus itu, karena Pak Agus tadi di share juga. Meminta untuk memberikan like atau dukungan atau apa. Bu Ani ini juga seperti itu Bu. Saya itu selalu diberikan ruang untuk Mbak. Saya selalu mendukung dengan apapun program dengan saya itu. Saya mengizinkan apapun tugasnya selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di dinas tentu. Dan saya yakin itu tidak bertentangan dan justru malah membuat maju sekolahan. Mungkin buat Terima kasih, bagus sekali ya. Jadi antara pembimbingan teman-teman kepala sekolah, baik itu kepala sekolah lama, kepala sekolah baru, semuanya sangat mendukung. Tetapi dalam sebuah kegiatan, sebaik-baiknya kegiatan
masih ada sedikit kendala atau tantangan ya, bukan kendala, mungkin tantangan yang dengan menghadapi sehingga lebih memacu atau membuat panjenengan merasa bagaimana, itu ada pada? Ada Bu, sebenarnya ada dua tantangan saya. Yang pertama dalam menggerakkan, mengimbaskan itu pada rekan yang sudah berada pada zona nyaman, artinya secara finansial sudah cukup, secara pangkat sudah lumayan. Akhirnya berpikir bahwa aku tidak usah berkembang saja sudah gajian. Lebih cenderung mengeluh, ngapain kamu ikut ngunungi wong udah sertifikasi, sudah gajian juga, ngapain Mbak, kok ya repot-repot ikut gitu. Terus yang kedua itu pandangan, ada juga yang memandang bahwa saya itu ternyata menurut bahwa saya ikut guru penggerak itu hanya sekedar mau ingin menjadi kepala sekolah. Seperti itu Bu tantangannya. Lalu untuk menghadapi tantangan yang semacam itu, Bu Agni bagaimana? Saya selalu untuk yang guru atau rekan yang berada pada zona nyaman itu, saya selalu memberikan komunikasi yang intens dengan sambil berdiskusi kecil Bu, yang tema-tema ringan saja, sedikit-sedikit saya ajak beliau berdiskusi. Sebenarnya dalam hatinya itu ternyata juga ada lebih juga keinginan, cuma ya do action saja. Nah dari situ juga ternyata saya bisa lebih mengajak beliau, karena ada platform Merdeka Mengajar. Kita itu mengharuskan untuk aksi nyata, upload aksi nyata. Saya itu mengajak beliau untuk berkolaborasi. Pak sudah, Bu sudah, ini saya ajak dengan berkolaborasi, monggo saya yang mendokumentasikan. Mungkin nanti yang mengedit ada bagian itu, tapi akan saya dokumentasikan. Terus jadinya bisa upload atas nama beliau. Boleh loh Pak, ini kata-katanya dengan Danto, kan maksudnya bukan harus sesuai dengan yang ini. Dari situ ternyata beliau itu merasa, oh ya ternyata bisa ya. Terus lebih ada semangatnya lagi Bu. Terus itu juga dulu untuk yang melihat saya hanya sekedar ingin menjadi kepala sekolah, saya memberikan bukti bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu maksud saya bukanlah tujuan saya yang utama. Tujuan utama saya itu adalah belajar melalui pendidikan guru penggerak ini. Saya membuktikan dengan membuat karya, kemudian sharing, berbagi. Nah, dari situ anggapan bahwa saya hanya sekedar ingin menjadi kepala sekolah itu lambat laun. Ternyata sekalipun jenengan mau jadi kepala sekolah, jenengan sudah belajar sampai segininya. Seandainya pun nanti jenengan jadi kepala sekolah ya memang sudah melalui pendidikan. Sekali Bu Agni jadi menghadapi tantangan yang ada, tidak dengan senyum ya, sudah tambah senyum. Tambah Bu sekarang itu juga tantangan bagi saya Bu, sekarang tambah senyum, jenengan sempat memberikan saya saran senyum supaya nyaman ya. Iya. Dan tertarik dengan sendiri. Yeah. Kemudian Bu Agni melihat keadaan semacam itu, tantangannya sudah dihadapi dengan nyaman, beliau-beliaunya sudah tertarik. Kemudian apa rencana ke depan pendidikan sebagai tindak lanjut dari kegiatan guru penggerak ini supaya bisa berjalan secara maksimal? Gitu. Karena kepala sekolah saya itu kan dua gitu. Saya itu sekarang harus tidak boleh menunda tugas. Sekalipun langkah yang saya tuliskan dalam tugas itu apapun, kalau sudah ada Bu Ani nanti nanti kalau tidak di sini misalnya harus izin. Ternyata Bu Ani kalau saya tuh udah besok Bu Ani sudah tidak di sini, mungkin ada di tempat lain karena memang beliau tupoksinya memang ada dua yang harus ini. Kemudian saya mau memperbanyak literasi lagi Bu, agar saya itu semakin banyak kosakata, sehingga saya itu tidak ini dalam memahami bahasa dalam LMS maupun memahami bahasa seseorang itu tidak gagal. Nah, yang pertama
yang lain sebagai bahan referensi. Bagus sekali Bu Agni. Kemudian kita lanjutkan pada pelajaran modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Bu Agni, apa saja yang sudah panjenengan pelajari dari modul 1.1 sampai 1.3? Dan beberapa Ini dalam modul 1.1 saya belajar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa ternyata tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak. Dalam hal ini berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak. Kita menuntun segala kodrat karena anak itu memiliki kemampuan, bakat, dan minat tersendiri yang mungkin berbeda, sehingga pembelajaran yang berdiferensiasi itu sangat selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu pun, dalam pembelajaran harus berpusat pada murid, karena ternyata guru itu hanya fasilitator dan bukan satu-satunya sumber belajar. Mereka bisa belajar dengan sumber-sumber yang ada di sekolah ataupun di lingkungannya, kemudian yang sesuai dengan zamannya. Dalam hal ini juga di sekolah, meskipun pembentukan karakter anak itu mayoritas ada dalam lingkup keluarga, tapi sebagai guru kita juga bisa turut andil dalam pembentukan karakter anak melalui kegiatan disiplin positif, pembiasaan, dan lain sebagainya, sehingga trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu bisa dilakukan. Untuk itu, sebagai guru, apapun perannya dalam modul 1.2 itu, mau dia menjadi menggerakkan komunitas praktisi, dia jadi pemimpin pembelajaran, maupun dia bertindak untuk mewujudkan kepemimpinan murid, berkolaborasi, harus ada nilai-nilai guru penggerak di dalamnya, yakni refleksi, kolaborasi, kemudian kreatif, kemudian inovatif, dan juga berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini berarti dia mengutamakan kepentingan murid. Kalau reflektif ini selalu memaknai apapun kejadian sehingga bisa dijadikan untuk tindak lanjut. Kalau berkolaborasi bisa dikolaborasikan dengan rekan sejawat, bekerja sama. Kemudian mandiri, secara mandiri kita itu bisa menambahkan pengetahuan, skill, dan kemampuan. banyak sekali yang sudah diketahui tentang Bu Agni. Kemudian contoh yang diterapkan di kelas dalam Contoh. pembelajaran bermacam-macam. Saya pernah melakukan guru itu bukan satu-satunya sumber dalam hal ini kegiatan ekonomi. Saya tidak hanya memberikan mereka ruang untuk mengeksplorasi hanya dalam lingkup di sini saja, tapi mereka saya ajak keluar. Saya ajak ya di lingkungan sini iya, tapi tidak jauh, karena mengingat di sini juga dekat dengan jalan raya. Saya mengingat juga tentang keamanan mereka, jadi tidak terlalu jauh. Mereka bisa melihat sendiri dengan lingkungan sekitarnya bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di sini. Kontekstual. Iya, kontekstual. Ini juga yang Iya, untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, mulai sekarang setiap Sabtu saya kan ya maksudnya begini, sudah ada sertifikat KMD. Kalau saya tidak mengajarkan, kok saya yang merasa tidak sesuai dengan hati saya, ya sebisa saya. Dengan saya menambah sumber-sumber sendiri, saya juga mengajarkan pada mereka. Kemudian kelasnya sudah diterapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan berkolaborasi dengan masyarakat, terus membawa anak-anak keluar supaya tidak hanya membayangkan apa yang terjadi, ini melakukan secara kontekstual. Bagus sekali Bu Agni.
yang semacam itu bagaimana tanggapan murid-murid Bu Agni? Seperti ketagihan, seneng terus ayo gitu lagi, terus tetap malah saya begini, ya sudah, coba kamu sampaikan kepada saya saranmu untuk pembelajaran berikutnya, mintanya apa. Permainan jelek seperti dulu tapi yang lain lagi ya kan dulu ya. Jadi Bangga mereka betul merespon. Iya. Kalau berarti itu perubahan yang ada di kelas. Iya. Proses pembelajaran yang dimana kita sudah berpihak pada Iya. minta kepada anak untuk memberikan respon, minta Iya. kepada anak untuk memberikan saran, Iya. terus minta kepada anak untuk memberikan kira-kira rencana kegiatan apa seperti Iya. ini. Gimana perasaan Tuhan? Dulu saya melihat ketika mereka bahagia, mata mereka itu tidak bisa bohong ya Bu. Saya kok merasa ya Allah, Masya Allah senang, sekaligus saya itu bangga pada mereka juga. Ya Allah, ternyata mereka itu bisa loh belajar yang tidak tertekan karena saya kelas 6. Jadi ya Alhamdulillah Bu, saya senang, semakin memiliki semangat. Kira-kira apa yang sudah baik dan yang perlu dikembangkan ke depannya? Saya yang perlu saya kembangkan, yang sudah baik itu, kalau yang sudah baik itu saya sudah menerapkan ini keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, terus itu sudah alhamdulillah ya sudah baik Bu. Dari anak-anak Kemudian meyakini. ya meskipun Bu saya yakin setiap kelas itu dalam penerapan keyakinan kelas berbeda Bu. Mungkin ada yang lupa, tapi proses mereka untuk meyakini nilai-nilai dalam keyakinan kelas itu ini Bu, sangat berbeda dan berkembang sekali. Dan mungkin yang perlu diperbaiki ya salah satunya saya harus banyak senyum juga kalau ke anak-anak ya Bu. Terus ini Bu, penerapan segitiga restitusi juga itu saya perlu, karena kadang-kadang saya itu juga kelepasan tapi terus ada remnya Bu akhirnya. Oh jadi iya harus ada. Sudah dilakukan ya? Sudah. Nah, untuk beberapa yang berkaitan dengan modul 1.1 sampai 1.3, saya kira Bu Agni sudah menjalankan dengan baik, tinggal mengembangkan mana yang lebih supaya menjadi lebih baik, lebih maksimal ya Bu ya. Sekarang kita lanjutkan pada persoalan praktisi, komunitas praktisi di sekolah ini. Kemarin pada waktu lokal 1 kita sudah membahas kita sudah membahas tentang komunitas praktisi. Dengan terima posisi panjenengan juga. Saya masih merintis. Tidak apa-apa. Iya. Apakah Bu Agni sudah memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di sekolah atau di ini? Sudah. Kalau saya baru saja memulai setelah lokal 1 itu. Saya memberikan sedikit ide untuk sekolah kita bahwa aset sekolah itu ada yang namanya mading. Tapi ketika saya lihat mading itu yang ditayangkan adalah karya anak sebelum corona, berarti itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya 3 tahun yang lalu gitu. Berarti kan belum update, tidur dan selama ini mereka tidak ditambah. Akhirnya saya membentuk yang namanya komunitas penjamrean berkarya. Komunitas penjamrean berkarya. Komunitas penjamrean berkarya. Iya, jadi ini nanti setiap bulannya saya meminta ada kolaborasi antara siswa dan guru untuk menampilkan karyanya sesuai dengan kemampuan bakat minat masing-masing. Boleh dalam bentuk gambar, poster, puisi, bahkan kaligrafi. Kemudian bisa juga dalam bentuk kuis ataupun ini. Nah, dari situ terbentuklah satu upaya yang selaras dengan gerakan literasi sekolah. Komunitasnya juga anggotanya siapa? Iya, anggotanya seluruh ditambah siswa. Terus tapi siswa tidak semua, hanya yang masih saya kontribusi sebagai kontributor atau
mereka juga ikut memberikan karyanya dalam komunitas praktisi perlindungan apa itu apa yang akan kita Iya. lakukan. Komunitas itu mau berkarya di bidang apa? Iya. Sudah jelas Bu ya. Iya. Yang berkarya itu arahnya kemana? Iya. Dan kemudian siapa Ya, saja siapa saja yang terlibat, kapan harus dikerjakan. ya setiap bulan harus ganti. Nah, kalau matching itu misalnya setiap bulan harus ganti, itu kan insidensi, insidensinya misalnya minggu terakhir kita pasang. Berarti secara rutin mulai dari minggu 1 sampai minggu 3 ada ulang, pengajian, kemudian redaksi lokalnya, nanti kita apa, siapa, dan bagaimana cara kerjanya itu bagaimana? Cara kerjanya. Oh ya, nanti cara kerjanya itu yang pertama pasti saya jadwalkan ya untuk bulan ini. Mungkin saya awal-awal tidak langsung menunjuk yang bersedia dulu karena saya juga pakai karena tahu-tahu kok menunjuk bahkan saya tawarkan siapa yang mau duluan untuk bulan ini. Nah ternyata ada yang berkenan sehingga beliau juga akan memberikan karyanya sepertinya dalam bentuk puisi, terus ada juga kaligrafi. Kemudian kalau dari anak-anak, untuk sementara biar menuju anak-anak itu saya ambil atau anak-anak yang ketika saya jadi pemimpin upacara saya jelaskan bahwa saya ingin membuat komunitas ini. Kemudian anak-anak yang ingin karyanya ditampilkan dalam bentuk apapun bisa menyetorkan pada saya. Kemudian bersama-sama dengan anggota kita menyeleksi juga. Terus temanya nanti intinya apa? Iya. Atau mungkin caranya lebih mudah untuk menggali apa namanya bahan. Itu dari portofolio anak-anak. Setiap kelas, setiap mata pelajaran yang dilakukan. Ya endingnya akhirnya seperti itu. Iya, yang awal-awalnya ini itu dulu. Iya. Kita akan berubah punya kesempatan masuk terpampang di sana. Kasih apresiasi. Untuk kedepannya mungkin tema bisa dipresentasi untuk ini temanya apa. Mungkin tema bisa bervariasi dari macam itu ada tema apa atau berarti masih perintisan ya nanti saya untuk pelaksanaannya bisa apa namanya diimplementasikan saya akan tantangan yang dirasakan Bu Agni untuk komunitas praktisi ini ada rekan Jawa tuh yang merasa kurang percaya diri. Aku tuh nggak punya kemampuan apa-apa, aku bisa, aku nggak pede, tapi ternyata setelah kami berdiskusi bersama-sama dengan rekan sejawat, mereka juga udah banyak aku mau nampilkan ini, jadi ada timbul percaya diri dari Bapak Ibu. Mungkin dari awalnya teman-teman sejawat yang terrekrut dalam komunitas ini atau yang pas punya jatah ini tidak harus dari karyanya sendiri. Bisa jadi beliau yang berbuat apa yang aktual hari ini. Bu. Terima kasih. Bu. Mungkin bisa dimodifikasi dari karya apa. Terus hal yang menarik dari pembelajaran saat merintis komunitas praktisi itu apa Bu Agni? Hal menarik ternyata menemukan bahwa setiap rekan sejawat itu ternyata memiliki kemampuan yang selama ini itu belum masih terpendam. Jadi komunitas itu sangat penting. Ini sebenarnya bisa
bisa merasakan ketika kita buat satu ternyata ada hal lain yang bentuk komunitas lagi. Jadi komunitas tidak harus hanya satu. Jadi komunitas itu akhirnya tidak harus semua untuk objek ini kita komunitas ini. Dan Bu Agni juga ingin menjadi ketua, kita berjabat dengan kita. Itu strategi apa yang Bu Agni lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi? Kalau komunitas praktisi itu strategi saya yang pertama itu saling percaya, saling menyemangati, itu yang penting. Kalau mereka hanya sekedar ayo pak gitu aja kok seperti tertekan gitu. Tapi kalau dimotivasi dengan takbir kan gitu. Rencana depan untuk pengembangan komunitas praktisi itu bagaimana? Jadi ini kan fokusnya sebenarnya ke masing, tapi ternyata ibu pengawas Korwil Kecamatan Keras itu menginginkan bahwa setiap sekolah itu memiliki blog web. Nah, rencananya saya juga akan mengupload karya menuju web agar tidak hanya lingkup SD Jambian satu saja yang tahu. Iya. Terima kasih sudah ngobrol lama. Baru satu kita sampai dengan kita juga. Nanti kita menjalani diskusi bersama rekan-rekan sejawat dan tenang, melancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jambian 1 yang saya hormati, Ibu CGP yang saya hormati, rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Jambian 1 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari kita berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersama. Untuk itu sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri selaku PP pengajar praktik pada PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2022, di mana saya harus mendampingi CGP saya Ibu Agni dari SD Negeri Jambian 1 ini. Kedatangan saya untuk melaksanakan tugas PP pendampingan individu yang kedua. Untuk yang sesi ini Bu Agni akan mengajak panjenengan semuanya untuk berbincang, berdiskusi tentang prakarsa perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Agni di sekolah. Jadi bagaimana kegiatannya nanti? Sebelumnya saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan motivasi kepada Bu Agni. Dari saya cukupi dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Mistiah MPD selaku pengajar praktek, yang terhormat Bapak dan Ibu guru SDN Jambian 1 beserta staf, Bapak dan Ibu, perlu disyukuri karena di SD Jambian 1 ini ada calon guru penggerak. Sehingga kedepannya SD kita akan lebih maju, dan marilah kita beri dukungan yang sepenuhnya kepada Bu Agni untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai calon guru penggerak, sehingga kedepannya SDN Jambian 1 akan lebih maju dan benar-benar dapat mewujudkan cita-cita, visi dan misi dari SDN Jambian 1.
Saya kira sambutan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi bersamaan dengan salah satu program, yakni pendampingan individu kedua yang dilaksanakan oleh pengajar praktek. Dan juga kita hari ini membahas tentang visi dan prakarsa perubahan. Aku melihat Indonesia, karya Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelabet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah-wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kira-kira nanti dari puisi tersebut apa yang jenengan maknai, boleh dari isinya, boleh dari ekspresi jenengan. Kira-kira apa, Bu Putri? Dari isinya puisinya. Ya, jadi ada suatu harapan waktu itu kemerdekaan ya, ingin merdeka. Walau mungkin sekarang kita katanya merdeka secara fisik, sebenarnya secara ideologi kita belum merdeka ya Bu. Jadi makanya kita memang harus merdeka ya. Semoga dengan adanya guru penggerak ini nanti bisa memerdekakan kita dari yang itu tadi ya, ideologi belum merdeka, sekarang kita bisa merdeka. Bu Putri, terima kasih. Masya Allah, benar Bapak Ibu, memang isi dari puisi berjudul Aku Melihat Indonesia karya dari Bapak Insinyur Soekarno ini merupakan ungkapan kalau orang lagi senang-senangnya pasti memiliki harapan. Ketika kita korelasikan dengan dunia pendidikan, maka harapan dan cita-cita itu bisa kita wujudkan dalam bentuk visi rasa perubahan sekolah. Hari ini sedang melaksanakan pendampingan individu, memimpin diskusi kita. Jadi hari ini bukan saya menjadi pemateri atau narasumber, tapi saya pemimpin diskusi. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Dalam hal ini berarti kita sebagai guru tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anak, karena anak-anak sejatinya memiliki bakat
bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Sehingga adanya visi sekolah juga harus selaras dengan harapan dan tujuan yang tentunya harus disesuaikan dengan zamannya. Apabila kita menilik visi yang ada di SD Jambean 1, idealnya visi sekolah ini memang harus diganti ataupun disempurnakan secara periodik, Bapak Ibu. Diskusi ini bertujuan yang pertama, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan kira program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Untuk itu, kita melihat lagi bagaimana visi SDN Jambean 1: beriman, bertakwa, terdidik, unggul dalam prestasi, dan berbudaya. Untuk itu Bapak Ibu, setelah sekian 4 tahun ya Pak, kita coba menjawab pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apakah visi sekolah kita ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang kita capai dari murid kita? Sampun nopo dereng? Coba dipun refleksi malih. Sampun nopo dereng kinten Pak Huda? Perlu ditambah. Terus yang kedua, ada pertanyaan pemantik malih Bapak Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Sampunkah menjadi pembeda ataukah nyaris sama? Bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu untuk merumuskan cita-cita murid dalam kalimat rupa yang sudah saya bagikan slide-nya, print out slide-nya pada Bapak Ibu semua. Monggo Bapak Ibu dipanjenengan coba mengisi kalimat rupa untuk merumuskan cita-cita murid berikut. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kedua. Aku dulu yang kedua sekarang. Kita itu percaya bahwa murid ini adalah individu ataupun anak atau generasi yang bagaimana. Di sekolah kita itu mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita memimpikan murid-murid yang
menghasilkan murid-murid yang riang, gembira, kreatif, inovatif, kolaboratif. Oke. Terima kasih Bu Aan. Yang pertama, cerdas, terampil, dan berbudi pekerti. Cerdas, berbudi pekerti, terampil, terus tadi Bu Aan kolaboratif, kreatif, inovatif, riang, gembira. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid ini adalah mempunyai kodrat yang berbeda. Sebab setiap murid kalau kita perhatikan ini mempunyai potensi sendiri. Belum tentu murid itu dikatakan cerdas itu karena pandai ilmu pengetahuan. Tapi murid itu sebenarnya kecerdasan kita bangun dari dalam murid sendiri. Setiap murid itu dari pembawaan itu punya bakat sendiri. Belum tentu murid itu dikatakan cerdas besok jadi pegawai dan seterusnya. Apakah yang tidak pandai itu dikatakan besok hidupnya sudah? Belum tentu. Nah, maka dari itu ini mudah saja. Anak itu punya skill yang berbeda. Maka dari itu guru harus pandai-pandai itu melihat potensi anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Mengutamakan apa? Di sekolah kita mengutamakan nilai, moral, maksudnya nilai seperti ya, kemudian mengutamakan kejujuran anak. Kita mengutamakan nilai, maksudnya bukan dalam bentuk numerik angka, maksudnya bukan nilai 80, 90, bukan, tapi seperti nilai yang ada dalam diri, nilai kebajikan, maksudnya seperti itu, seperti kejujuran, kemudian bisa juga menghargai sesama ngoten nggih. Terima kasih. Di sekolah kita mengutamakan selain iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita bentuk yang lebih penting lagi, walaupun banyak ilmu pengetahuan pada diri siswi kita, tapi harus kita bangun karakter, itu berakhlakul karimah. Apa gunanya punya ilmu yang tinggi tapi nggak punya ilmu, nggak punya akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan tidak bermoral. Nah, tapi kalau punya akhlak yang mulia tapi kecerdasannya rendah, itu kita harus kita bedakan dan kita hargai dan hormati. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid punya potensi yang berbeda, punya kelebihan dan kecerdasan yang berbeda. Ada kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu kita sebagai pendidik harus bisa menyelami bagaimana kita bisa menghadapi siswa yang berprestasi, punya potensi yang unggul, dan ada potensi siswa yang lemah. Oleh karena itu kita harus benar-benar untuk rasa sama rasa. yang kelima, kita warga di sekolahan ini yakin untuk Kita warga di sekolah ini yakin untuk melaksanakan tugas dengan baik agar tercapai visi dan misi dari sekolah kita. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan kebersamaan, dengan kekompakan, kita dapat mewujudkan apa yang kita cita-citakan berupa visi dan misi sekolah. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih. Jadi dari
kemudian yang cerdas, yang kreatif, inovatif, yang bisa bergembira atau jadi tidak ada paksaan kalau di sekolah. Kemudian kita percaya bahwa murid itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Ngoten nggih Bapak Ibu? Jadi setiap anak memiliki minat dan bakat masing-masing. Dan di sekolah kita mengutamakan tidak hanya nilai berupa angka, tidak, kita justru lebih mengedepankan nilai kebajikan yang ada dalam diri anak, karakter anak. Kita juga mengutamakan kepentingan anak. Ngoten Bapak Ibu, monggo pripun ada yang mau? Nggih ngoten ya, kalau saya simpulkan tadi, murid kita di sekolah sadar betul bahwa sesungguhnya mereka itu berpotensi, artinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi mereka itu bisa belajar untuk terus mengembangkan diri mereka masing-masing. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu berkolaborasi dalam mewujudkan visi sekolahan kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dengan kekompakan, bersatu, bergotong royong, maka visi yang telah dibuat sekolah kita akan terwujud. Setelah kita merumuskan cita-cita murid, yang kedua kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Adakah pertanyaan? Apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Ya, kami coba mengungkap ini visi-visi yang ada di Jawa Satu nih maksudnya ya. Beriman, bertakwa, tradisi, unggul, berprestasi, dan berbudaya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan tadi, ini sudah banyak mengandung nilai-nilai. Karena tadi mengatakan bahwa harus baik, harus beriman juga muncul. Kemudian terdidik, berprestasi juga unggul. Dalam prestasi tadi sudah sampaikan, sudah banyak yang muncul. Namun dalam prakteknya, marilah Bapak Ibu nanti di sini kan tidak hanya sebagai slogan ya, harus ditindaklanjuti di dalam praktek. Di dalam praktek itu nanti bisa mewujudkan apa yang terkata dalam visi itu. Nah, di dalam pelaksanaannya ini pasti nanti hubungannya dengan orientasi Bapak Ibu guru di sekolah, terutama di kelas. Masing-masing Bapak Ibu guru ini mempunyai tugas dan kewajiban yang sama, yaitu mewujudkan visi dan misi. Baik visi dan misi nanti di situ bisa tergambarkan di dalam kurikulum. Nanti ujungnya nanti larinya ke kurikulum. Nah, ke kurikulum itu nanti dijabarkan Bapak Ibu di dalam pelaksanaannya, di dalam RPP maupun di dalam praktek-prakteknya. Nah, itulah nanti setelah dievaluasi, baik nanti di dalam 3 bulan, 6 bulan, maupun dalam kurun waktu 1 tahun. Visi misi itu bisa terwujud apabila nanti output yang kita keluarkan betul-betul mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih. Artinya visi itu tidak mutlak seterusnya harus dipakai. Mengikuti perkembangan zaman, melihat juga aset di sekolahan. Selama ini memang sudah selaras, tapi bisa untuk disesuaikan lagi kalau saya menggarisbawahi begitu. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolahan kita
saja. Karena di sekolah kita kan sudah beriman dan bertakwa. Itu sudah kita laksanakan melalui yang pertama pendidikan agama. Selain itu juga terdapat ekstrakurikuler tentang tartil dan qiraat. Terdidik dan unggul dalam prestasi ini biasanya kita lakukan dalam pembelajaran, diberikan bimbingan melalui ekstrakurikuler sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Kemudian berbudaya. Sebenarnya kita tuh sudah melaksanakan berbudaya ini, tapi jangan hanya berbudaya itu diartikan hanya tentang kesenian baju daerah, tidak, tapi juga budaya positif yang di dalamnya juga terdapat disiplin positif tentang karakter, pembentukan karakter. Nah, kira-kira adakah yang ingin ditambah Bapak Ibu? Mau menambahkan apa dalam misi yang monggo? Saya menambahkannya ini ya, tidak tentang bukannya tentang budaya tadi, saya lebih ini karena kita juga visi bisa berubah sesuai perkembangan dan kebutuhan mengikuti perkembangan zaman. Dan ini yang sudah ada lagi di sekolah kita dan berjalan adalah komputer di sekolah, maksudnya berbasis ilmu pengetahuan, dan kita sudah mendapatkan bantuan laptop yang tidak sedikit jumlahnya. Itu bagaimana kalau itu dimaksimalkan, dimasukkan ke dalam visi, juga dimasukkan seperti ilmu pengetahuan atau TIK, teknologi informatika. Dalam membentuk visi, kita harus juga melihat sisi positif dalam diri sekolahan. Dalam merumuskan visi, kita bisa menggunakan yang namanya pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan cara melihat sisi positif dari sekolah kita. Jadi yang ada dalam sekolahan kita, kemudian dari yang ada ini disesuaikan juga dengan harapan dan cita-cita. Bapak Ibu tadi sudah menuliskan cita-cita dan harapan. Dan berikutnya, hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan visi adalah aset sekolah. Tepat sekali Bu Putri, aset sekolahan kita tahun 2021 kita mendapatkan rehab besar-besaran berupa bangunan dari Kementerian PUPR, berupa bangunan yang alhamdulillah Bapak Ibu sekolahan kita apabila dibanding dengan sekolahan-sekolahan yang lain itu sudah memiliki fasilitas yang lebih lagi. Kemudian kita juga mendapatkan aset berupa hibah dana alokasi khusus berupa Chromebook sebanyak 15, router 1 dan LCD proyektor proyektor 1. Padahal kita di sekolahan kita sudah memiliki 5 proyektor. Ditambah lagi adanya laboratorium komputer yang telah bersama-sama kita upayakan. Itu juga merupakan hal positif yang bisa kita angkat dan menjadi perhatian dalam merumuskan visi. Selain itu, kita juga memperhatikan sumber daya manusia. Di sini ada Bu Putri yang juga ahli dalam teknologi, Bapak Sigit Widonarko yang memang ahli di bidang tentang TIK, Pak Handi juga seperti itu, dan alhamdulillahnya selain itu Bapak Ibu guru di sini semuanya bisa mengoperasikan komputer. Bahkan kemarin saya itu melihat Pak Tohir membawa proyektor untuk dijadikan media di kelasnya. Begitu juga Pak Bunda. Dan juga saya juga
juga melihat yang lain seperti itu. Bu Putri juga ahli mengedit juga. Nah, hal ini juga sesungguhnya bisa kita jadikan perhatian untuk bisa merumuskan visi. Dan yang terakhir, sarana dan prasarana. Kalau semuanya sudah mendukung sarana dan prasarananya, maka bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan menjadi visi. Bapak Ibu Guru, dalam mengerjakan modul 1.3 pendidikan guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak juga diberikan tugas untuk merumuskan visi terwujudnya generasi yang religius, kreatif, kolaboratif, berbudaya, dan berbasis TIK. Kita analisis. Saya bisa mengajukan ini. Beriman dan bertakwa pada visi sekolahan. Saya akui bahwa dalam menyusun visi, lebih tepatnya harus menggunakan kalimat yang efektif. Dua kata itu bisa kita satukan dalam satu kata, yakni religius. Kemudian kreatif, kolaboratif. Dengan kreatif, maka sisi critical thinking, kemudian ke bawah ini adalah dasar anak berinovasi. Mereka akan bisa unggul dalam prestasi kolaborasi. Sekalipun anak berprestasi seperti apapun, apabila dia tidak mau berkolaborasi dengan sekitarnya, maka ini tidak sesuai. Karena muara dari pendidikan, kurikulum Merdeka Mengajar adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kolaboratif sesungguhnya Bapak Ibu semua sudah melaksanakannya, tapi mungkin istilahnya mungkin gotong royong, diskusi dengan istilah berbeda, tapi sebenarnya pada intinya sudah ada. Dan berbudaya, melihat dari rumusan kisi-kisi tadi, ada Bapak Huda juga merumuskan, Ibu, bagaimanapun anak cerdas kalau tidak berkarakter. Berkarakter dapat kita upayakan dengan berbudaya positif. Bapak Ibu, pembentukan karakter dapat kita lakukan atau upayakan dalam budaya positif di sekolahan. Dan yang terakhir, melihat dari aset dan sumber daya manusia, saya mengajukan berbasis P3. Artinya, meskipun dia berbudaya, tapi dia juga harus sesuai dengan zamannya. Harus juga tidak boleh ketinggalan tentang teknologi yang sekarang sedang berkembang. Untuk itu, monggo Bapak Ibu, kita mendiskusikan kira-kira inisiatif perubahan yang dilakukan di sekolah. Tadi Pak Nardi menyampaikan bahwa yang penting itu visinya itu dilakukannya dalam bentuk action yang dinamakan prakarsa perubahan. Untuk menunjang pembelajaran di kelas, tidak hanya kita satu sekolah cukup 3 proyektor, harapannya bisa per kelas itu ada proyektor, kita tinggal untuk lebih anak-anak akan lebih senang apabila kita tayangkan slide seperti ini dan kita selingi dengan video yang mengandung ilmu pengetahuan. Sudah cukup. Oke. Kolaboratif.
Visi itu misinya bagaimana, nanti pelaksanaannya bagaimana. Ini sebab begini, kita susun visi, setelah itu ada misi. Misi itu untuk mencapai visi, Pak. Caranya bagaimana itu boleh kerja. Setelah itu muncul di dalam kurikulum. Nah setelah kurikulum itu nanti Bapak Ibu menjabarkan ke dalam di kelas berupa RPP. Nah gitu kan. Bapak, terima kasih Pak Nadi. Saya mengajukan prakarsa perubahan untuk kolaboratif itu yang adalah mengembangkan kerjasama antara kepala sekolah, rekan sejawat, siswa dan juga wali murid. Saya pernah melaksanakan kolaborasi ini dengan wali murid, Pak. Jadi kolaborasi di sini tidak hanya siswa dan siswa, tapi juga antara siswa, guru, dan wali murid. Saya pernah berkolaborasi dengan wali murid itu mendatangkan wali murid yang karena temanya tentang wirausaha. Jadi saya mendatangkan seorang wirausaha dari wali murid saya untuk menjadi narasumber pada waktu pembelajaran tema wirausaha. Itu salah satunya. Jadi prakarsa perubahan saya mengembangkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa dan orang tua murid. Seperti itu, Pak. Salah satunya yang sudah pernah saya lakukan seperti itu. Dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu semua juga sudah pernah melaksanakan mungkin, tapi dalam versi yang berbeda. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dalam mewujudkan visi tersebut? Alhamdulillah sudah pernah terjawab. Apakah ada yang ingin men-sharing lagi, mungkin pernah bekerja sama? Kalau saya melihat ternyata pernah juga di sini orang tua atau wali murid itu menjadi polisi, kemudian diundang untuk menjadi pembina upacara. Dari menjadi pembina upacara itu merupakan satu macam atau contoh kolaborasi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar visi dapat tercapai? Saya kira kalau Bapak Ibu biar kegiatannya bisa tercapai, kalau saya mengajukan selalu ini berbagi tentang karya atau tentang pengetahuan, sehingga guru-guru yang lain itu bisa terinspirasi dan bisa menerapkan apabila sesuai dengan kelasnya. Mungkin ada ide yang berbeda. Apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasi rancangan perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Realisasi konkretnya sudah kita lakukan dengan menyusun prakarsa perubahan. Dari prakarsa perubahan tersebut kita sesuaikan lagi seperti aturan Pak Nardi, sesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga program-program yang ada di sekolahan kita. Iya, kemudian bagaimana rancangan waktunya? Kita Pak Nardi tadi juga sudah mengaturkan bahwa kita buat pengamatan 1 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, 6 atau 1 semester hingga ada periodik selanjutnya seperti itu. Sehingga Bapak Ibu monggo visi dan prakarsa perubahan kita, apakah visi sekolahan kita tetap diganti atau disempurnakan? Monggo Bapak Ibu tidak ya disempurnakan. Mungkin kita bisa yang disempurnakan, kalau usul saya beriman dan bertakwa itu menjadi religius, kan lebih efektif. Oke, terdidik unggul dalam berprestasi. Berikut Bapak Ibu.
Tetap? Ibu? Atau tetap? Ibu, Pak Nardi? Oke, kalau masih ada. Kemudian berbudaya. Ternyata berbudaya ini sangat sesuai dengan saya. Berbudayanya sangat sesuai dengan saya. Terus saya mengajukan berbasis TIK atau kan mungkin diganti ITEK atau bagaimana? Monggo setuju Pak? ITEK, oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa visi SDN Jamban 1 akan disempurnakan menjadi religius, terdidik, unggul dalam prestasi, berbudaya dan berbasis ITEK. Ngoten Bapak Ibu? Ngoten Pak Ngerti? Nggih, alhamdulillah. Bapak Ibu, perlu saya luruskan bahwa yang diaturkan Bu Agni itu visi guru penggerak. Jadi visi guru penggerak, bukan visi sekolah. Kita identifikasi apakah visinya Bu Agni ini sudah selaras dengan visinya sekolah. Sudah selaras atau belum? Sudah. Jadi nanti ke depannya semua guru itu harus mempunyai visi. Harus semua guru harus mempunyai visi yang menunjukkan prakarsa perubahan. Biar kita tidak duduk manis di zonanya nyaman. Hapus web ini. Jangan sampai ada yang seperti itu, sehingga semua guru harus membuat visi guru. Nah, kalau visi guru itu sudah dibuat, Pak Nardi bagus pertanyaannya. Implementasinya bagaimana? Di kurikulumnya bagaimana? Praktek di kelasnya bagaimana? Itu urusannya guru penggerak. Guru penggerak mempunyai semboyan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kalau visinya Bu Agni SOK, maka Bu Agni akan bergerak. Kalau Bu Agni sudah bergerak di kelasnya dengan selalu menanamkan cara bekerja yang kolaboratif, boleh bekerja sama dengan antar anak, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan wali murid, dan dengan masyarakat. Kalau Bu Agni sudah melakukan itu artinya Bu Agni juga sudah menggerakkan panjenengan. Tinggal panjenengan kroso apa ora. Kalau panjenengan kroso, maka akan menginjam. Bu Agni lagi ngapain sih? Seperti itu. Aku melu. Akhirnya kan seperti itu. Nah, untuk menggerakkan secara praktis, maka perlu dibentuk namanya komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu sekelompok orang yang mempunyai perasaan yang sama terhadap suatu gejala di dalam kehidupan sekolah, mempunyai kekhawatiran yang sama. Apakah yang perlu dikhawatirkan di sekolah ini? Misalnya, ada keinginan untuk membuat mading yang selama ini terlantar misalnya. Ini kita resah. Ada yang mempunyai perasaan resah sama. Ini kita jangan bersama berkolaborasi untuk menjadi praktisi. Komunitas praktisi menggerakkan mading. Kalau nanti ada gejala yang lain, kita buat komunitas praktisi untuk menggerakkan apa? Kita buat lagi komunitas praktisi. Jadi nanti di sekolah ini akan terdiri dari banyak komunitas untuk menangani atau untuk menggerakkan sesuatu seperti itu. Jadi PR-nya Bu Agni masih satu, yaitu membuat komunitas praktisi. Kalau sudah, nanti saya hanya ingin tahu mungkin jadwalnya, hasilnya, fotonya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi apa yang diceritakan Bu Agni kepada saya, apa yang sudah diaturkan Bu Agni di forum ini, dan apa yang saya intip di LMS sebenarnya sudah bagus sekali. Tinggal yang di lingkungannya merasa ikut. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah penjenengan nanti memahami, mengetahui, dan menyaksikan kalau Bu Agni itu bergerak, maka nanti saya ingin sesuatu dari panjenengan,
yang berupa umpan balik. Benarkah Bu Agni bergerak? Nanti penjenengan yang tahu, saya kan tidak tahu. Tahunya dari LNS saja. Yang di lapangan sini otomatis penjenengan. Jadi saya minta nanti dari 5 teman kita tadi yang sudah ikut di dalam mengisi daftar hadir, saya minta Bu Agni untuk menyampaikan berkas umpan baliknya. Dan kalau Bu Agni melakukan aktivitas di kelas, berkolaborasi dengan anak-anak, maka yang tahu umpan baliknya adalah anak. Oleh karena itu nanti saya juga minta 5 anak untuk memberikan umpan balik apa yang dilakukan Bu Agni selama ini. Juga kepada Ibu Kepala Sekolah, saya nanti juga minta umpan balik ini. Seperti itu mungkin seminggu ke depan saya bisa menerima. Ya. Ya, nanti bentuknya berbeda lagi. Terima kasih Bapak Ibu, saya kira apa yang bisa kita lakukan hari ini cukup. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada panjenengan yang sudah membersamai kami bersama Bu Agni dan Ibu Kepala Sekolah. Saya atas nama pribadi dan PP mohon maaf sekiranya mengganggu pekerjaan panjenengan dan jelas mengganggu itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sekali lagi nanti saya lanjutkan ngobrol kecilnya dengan Bu Agni. Seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.